Jadi dari di rumahnya pertama kali diambil itu nggak ada bunyi. Nggak ada bunyi. Yang saya langsung lihat cuma modal video aja nih, video. Ini video burungnya gitu ya. Kayak gitu cara bunyinya. Heeh. Hari spesial saya datang ke tempatnya Om Jajan. Kalau di YouTube-nya namanya Jajan Mama Gawir. Ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Om Jajan Mama Gawir. Ini kita kenalnya awalnya cuma chattingan di WA ya Om ya. Betul. Kita kenalnya awalnya chattingan di WA dan kebetulan saya hari ini berkesempatan untuk berkunjung ke tempatnya Om Jajan. Om Jajan ini salah satu yang aku bilang sudah sempat menelurkan 2 konslet, walaupun yang satu kuncinya di tempat orang lain, dijual laku ke Banjarnegara. Nah, hari ini saya pengen cerita-cerita sama dia, sama beliau. Moga-moga ini jadi masukan buat teman-teman. Nah, katanya sih Om Jajan lihat vlog aku jadi dapat pemahaman sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Moga-moga ini bisa berguna. Amin, amin. Selamat sore nih Om Jajan. Sore juga Om Aris. Boleh tahu nih Om Jajan ceritanya dulu, ceritanya Megis. Awal mulanya ceritanya gimana nih Om Jajan? Jadi saya itu pertamanya dapat dari teman. Memang di teman itu udah diproses. Maksudnya diproses gimana Om Jajan? Ya istilahnya dirawat, dia mungkin juga menuju ke konslet gitu ya. Saya juga nggak tahu, cuman dia single, dia koloni kapsul gitu kan. Dan burung saya tahu itu gacor dari dulu. Tapi masih gacor aja, belum konslet ya? Iya, masih gacor-gacor. Nah, dan kebetulan posisi burungnya waktu itu yang saya tahu di rumah teman dalam keadaan gestang sambil bunyi Om Aris. Gestang sambil bunyi. Walaupun durasi sambil gestangnya bunyinya itu pendek. Tapi lihat video-video lama, karena burung ini udah mau dijual lama, cuman nggak laku-laku Om Aris, nggak ada yang mau. Akhirnya saya ambil lah, saya rawat, saya coba rawat itu di rumah saya ambil ke rumahnya dulu ya Om Aris. Itu nggak bunyi sama sekali, burung cuman kuak-kuek. Jadi dari di rumahnya pertama kali diambil itu nggak ada bunyi? Nggak ada bunyi, yang saya langsung lihat cuma modal video aja nih, video. Ini video burungnya gitu ya? Kayak gitu cara bunyinya, gestang sambil bunyi. Akhirnya saya ambil. Nah, saya coba polosin dulu Om Aris. Dipolosin dulu, nggak pakai pakan tinggi ya? Di orang lamanya tinggi. Oh, udah tinggi. Iya. Di orang lamanya udah tinggi. Dan terus saya pegang burungnya itu gemuk, karena mungkin nggak kerawat lagi yang saya tahu. Nah, habis gitu sekitar 3 hari di saya tuh nggak mau bunyi. Nggak mau bunyi sama sekali. Ada pakan polos. Ya saya cobalah kasih pakan kencang, agak kencang dikit lah gitu. Perbandingan 1:1 sama millet polos. Dan waktu itu baru kelihatan 1 kali bunyi setelah 3 hari di rumah. Baru 1 kali bunyi. Padahal benar Om. Iya. Nah, terus habis itu saya tinggal mudik, nggak kerawat tuh sekitar 4 hari. Akhirnya saya pulang ke rumah setelah 1 minggu di rumah saya ya Om Aris. Saya rawat seperti biasa, saya jemur jajar sama yang lain. Seperti caranya di vlog Om Aris. Karena saya waktu itu belajar kan. Nah, habis gitu saya angin masih tetap nggak mau bunyi. Ketika saya pindahi satu ruangan di dalam rumah, baru dia mau bunyi. Jadi maksudnya gimana Om? Diangin-anginkan di luar nggak mau bunyi, setelah di dalam ruangan baru mau bunyi. Baru mau bunyi. Dan itu baru saya pantau itu 2-3 kali bunyi. 2-3 kali bunyi itu setelah berapa lama itu berarti? 1 minggu di saya. 1 minggu di tempat Om Jajan. Terus? Nah yang menarik itu saya perhatiin kan dari dalam kamar gitu. Saya lihat dia itu kebiasaannya sama kalau mau bunyi, dari 3 kali bunyi itu. Dia loncat-loncat, habis itu geser-geser, kuak-kuak bunyi.
Habis gitu dia loncat, geser-geser, kuak-kuak bunyi. Saya perhati sampai Kok saya kayak gitu terus gitu? sampai saya di dalam hati tuh ngomong sendiri saya, Om. Loncat, duduk, geser-geser, kuak-kuak bunyi. Lah, gitu-gitu terus kata saya kan. Oh, ini kayaknya Ada bakat. feeling lah, mulai keluar gitu. Nada waktu itu? Saya yang kurang paham waktu itu. Oh, belum. masalah nada. Oke, lanjut gak apa-apa. Terus? Dan durasi waktu itu sekitar 28 detikan lah. Nah, setelah 1 minggu saya rawat, lama karena saya juga nggak bisa mantau tiap hari ya, Om Aris. Nah, sekitar kalau nggak salah sekitar 3 minggu dia mulai kelihatan tanda sebelum bunyi. Tandanya apa, Om Jajan? Waktu itu tandanya itu dia kayak mau gigit bulu. Bulu depan ini? Kayak mau gigit bulu, terus dia masih ada kek, cuman dilanjut sama bunyi, Om Aris. Habis satu kali tarikan, kuak lagi, habis itu duduk lagi, kayak gitu lagi, kek, bunyi lagi. Oh, ini selah ini tanda bunyi ini. Saya di situ, jangan-jangan ini mau ngedouble gitu kan? Yeah. Jangan mau ngedouble ini. Nah, setelah itu saya sempat rekam videonya, mungkin nanti bisa dikasih lah ke Om Aris ya, videonya. Setelah video itu diambil, manggilnya hilang. Setelah video itu diambil, manggilnya hilang. Awalnya masih ada kuak-kuaknya. Lama, gacor, tiba-tiba doublenya keluar. Nggak ada manggilnya, langsung gigit. Mau gigit, bunyi. Kayak gitu, Om. Dari situ saya mikir, wah, jangan-jangan nih burung Sudah ngedouble ini burung. Kayak gitu. Nah, habis itu bicara masalah pakan ya, Om Aris. Karena pakannya itu waktu itu saya rendah lah, pertengahan lah ya, Om Aris. Saya coba pakan sedang lah ya istilahnya. Pakan sedang. Karena waktu itu saya mikirnya, wah, jangan-jangan ini burung kalau misalkan saya naikin lagi birahinya, makin enak gitu kan. Akhirnya setelah 3 hari doublenya setiap habis dijemur, di angin-angin dia selalu keluar. Walaupun sorenya, siangnya ngeriwik, kuak lagi. Tapi setelah habis dijemur, dia ngedouble terus. Cuman 5 kali tarikan kayak gitu. Saya coba naikin pakannya, full pakan kencang. Jemurnya saya tambahin lagi. Malah dikencengin. Terus? Pikiran saya kan karena belum paham. Biar enak. Biar lebih duduk, doublenya makin kuat gitu. Dan ternyata saya angin-angin biasanya langsung bunyi. Ngedouble. Sekali doang ngasih tanda dia bunyi, habis itu dia kuak lagi, Om. Malah keluar emosinya. Birahinya ketinggian akhirnya sampai emosi keluar. Nah, dari situ atau mungkin karena jemur juga ya, Om, ya, jemurnya ditambahin ya. Iya, saya juga nggak paham lah. Ya, dari mana itu keluar kuek ya. Kata saya, waduh, ini kenapa burung jadi kayak gini lagi? Kemarin udah enak, udah kayak punya burung konslet gitu kan. Kenapa sekarang jadi kayak gini lagi? Coba lagi saya jemur lagi. Ini kalau saya jemur lagi kayaknya ini buduk nih. Pikiran saya kan waktu itu kayak gitu. Jemur lagi jam 12 siang itu saya jemur. Malah makin parah. Makin parah kuek-kueknya. Iya. Emosinya tambah tinggi gitu. 2 hari kemudian tetap masih kayak gitu. Akhirnya saya ingat waktu itu ada salah satu vlog dalam proses penjodohannya itu berbeda. Waktu itu kan rata-rata di setiap vlog ataupun setiap narasumber selalu bilang ketika burung udah dobelannya kuat, baru bisa dikasih betina gitu kan ya, Om Aris. Yang saya tahu ya. Tapi salah satu vlog ini dia bilang, saya jodohin ketika burung sudah tadinya gacor tiba-tiba ngering atau malah hilang gacornya, malah jadi kuring. Nah, disitulah saya mulai proses penjodohan, bisa dijodohin lah gitu. Nah, waktu itu saya ingat vlognya Om Aris bersama, karena waktu itu belum bikin YouTube, Om Aris sama Om Pai. Om Pai Duki. Iya. Saya ingat tuh waktu itu. Kayaknya ini bisa lah saya jodohin. Akhirnya saya iseng jodohin, dan kebetulan waktu itu dia langsung sama-sama suka. Proses penjodohannya itu waktu itu saya pakai sangkar bulat ditempel, bisa sama burung yang lain. Jadi satu ruangan cuman berdua gitu aja. Iya. Terus dan malam itu kelihatan tidurnya langsung bareng, betinanya langsung ngapal, si
magisnya langsung ketek-ketek kata Birahi. minta kawin gitu. Mm-mm. Nah, saya diemin dulu Om Aris. Mm-mm. Nah, saya kan pengen tahu ya waktu itu apakah si betina ini cocok apa enggak nih sama Ya, si jantannya, benar, karena Om benar. Aris dulu juga Bilang gitu. ketika dijodohin pisah, kalau dia mau bunyi ada kemungkinan cocok, walaupun ya. bunyinya mau ngering kek mau apa Nah. kek, dia ada bunyinya. Setelah 2 hari saya tempel, saya coba pisah, dia mau bunyi lagi Om Aris, cuman ngering, Cuman ngering. masih ngering. Heeh. Saya iseng aja, udahlah masukin, saya ambil Masukin jantannya, aja. masukin sangkar bulat itu, langsung kelihatan mau kawin. Cuman karena waktu itu gestang masih belum bisa, dia jatuh. Saya tinggal kerja. Nah dari situ saya nggak tahu dia kawin apa enggak ya Om. Saya pulang, coba lagi lah saya pisah siang hari. Itu awalnya muek-muek, emosinya yang keluar gitu. Tiba-tiba udah lama dia birahi, kayak kretek. Habis gitu nembak sekali, langsung dobelannya keluar lagi Om. Makin kuat, biasanya cuma kuat yang kemarin kan cuma 5 kali tarikan. Ini udah ngedur terus, kuat sampai 2 menit, 3 menit. Langsung ngedobelnya kuat. Dan setelah itu saya pisah setiap hari satuin. Itu selama 3 hari dobelnya itu selalu keluar. Nah dari situ saya mikir, wah kayaknya saya pindahin aja nih ke sangkar kotak, karena kan ambisi saya gitu kan, lihat pengen cepet kan gitu kan. Kurung kotak, ada gelodok, burung bunyi sendiri gitu kan. Kalau burung konslet kan rata-rata kayak gitu ya. Saya pemula kan, wah biar cepet-cepet banyak burung kayak gini nih, saya udah tahu nih burung ini udah konslet gitu kan. Akhirnya saya pindahin ke gelodok, si betinanya langsung masuk ke gelodok. Nah, tapi si magis ini dia kepo dulu Om, takut dia. Habis 1 hari saya coba pisah, dia malah makin parah Om. Makin parah maksudnya? Bunyi enggak, dengar burung yang lain, jantan yang lain yang saya rawat malah jadi ngejar. Ngering, bunyi sambil ngering enggak. Pusing lagi kan. Terus kenapa ini jadi kayak gini lagi kan. Nah dari situ saya juga sempet waktu itu chatting ke Om Aris. Mungkin Om Aris masih belum ngelah itu. Iya, kalau itu Om Jajan kan gitu. Saya tanya sama Om Aris bilangnya waktu itu kayaknya itu lepas konsletnya gitu. Kalau saya nunggu dulu seminggu apa 2 minggu enak baru pindah ke gelodok. Saya kan baru 3 hari. Saya mikir gimana ya ini, apa saya balikin lagi gitu. Kata Om Aris, boleh aja tunggu aja kawin gitu kan. Waktu itu sama saya, ya udahlah terlanjur gitu kan, saya tunggu aja sampai tunggu kawin gitu kan. Nah setelah itu saya coba keluarin, hari berikutnya saya keluarin, saya taruh di pinggir dari pagi karena saya kerja bagian pagi gitu ya. Saya tinggal itu dijemur, nunggu matahari lewat gitu kan ya Om. Itu sampai kepanasan tuh burung. Saya tengah hari baru pulang, kelihatan badannya itu kepanasan tuh kan jadi kecil ya. Iya, jadi kecil. Kerut ya Om. Waduh ini kepanasan nih. Habis gitu saya ambil aja lah betinanya. Saya ambil betinanya, saya jauhin, saya semprot mandiin biar nggak manggil, taruh jauh. Nah dari situ kelihatan dia mulai membungin badannya, walau masih nguek-nguek, tiba-tiba dia nembak Om. Durasi realnya dia keluar, durasi sebelum kayak gitu ya, dia keluar 40 detiknya. Wah, jadi panjang gini, balik lagi panjang gitu kan, karena kata punya yang awal kan durasinya 40 lebih gitu. Ini panjang lagi. Nah dari 1 kali bunyi itu akhirnya keluarlah dobelnya lagi di sangkar kotak. Pakai gelodok itu. Nah dari situ saya pilih bahwa wah udah ini konslet gitu kan. Saya ambil videonya. Nah dari situ saya coba main kegantangan. Coba aja lah
kegantangan. Saya bawa single om, Jantannya doang. jantannya doang. Masukin sangkar kotak, sangkar bulat berarti. Dan waktu itu saya lah namanya juga pemula ya om, saya pakan kenceng lagi. Tadinya kan perbandingan tuh, saya kencengin lagi biar enak lah gitu kan pikiran saya. Saya bawa lagi, bawa ke tempat kerja dulu, nunggu teman-teman berangkat. Saya buka kerodong, coba bunyi di tempat berbeda gitu ya. Mau bunyi dia, konsletnya keluar lagi. Ah udahlah ini pasti jalan di gantangan gitu kan pikirannya. Saya bawa ke gantangan, itu gak bunyi sama sekali di bawah itu. Di pedok nggak bunyi sama sekali. Pedok nggak bunyi sama sekali. Sampai orang lewat diisengin gitu kan, karena tangkringannya kok balok gede gitu. Ini tangkringan gua kurang gede gitu kan. Dalam hati saya itu nggak tahu aja itu burung udah konslet tuh. Kayak burung omyokan aja diem gitu. Karena kan belum tahu kan. Belum tahu. Akhirnya sobat saya gantangin sekali waktu itu. Itu cuma bunyi sekali. Bunyi cuma sekali, nggak tahu bunyinya juga saya nggak tahu karena saya lihat burung yang lain, cuma iseng aja. Dan waktu itu udah saya pulang lagi, cuma sekali naik. Dari situ 1 minggu kemudian saya mikirnya, oh jangan-jangan ini karena dia belum terbiasa burung banyak gitu kan. Akhirnya saya jemur jajar sama burung yang lain, taruh jauh dulu mau bunyi, deketin mau bunyi, sekitar kayak dilatih gitu ya. Kayak dilatih gitu om. Saya kelilingin burung yang lain, taruh tengah-tengah, mau bunyi, saya angkat mau bunyi, ah udahlah. Udah nguji total itu. Besok mau kayaknya nih jalan nih. Curigaku bener berarti. terus. Nah habis gitu saya kegantangan. Saya bawa sama betinanya om. Habis saya bawa sama betinanya, masih takutan tuh sama betinanya, nggak mau diem. Pas satu sesi sebelum naik itu saya cabut betinanya, saya kasih jagung dan pakan. Waktu itu saya kasih polos om. Dipolosin. Mau bunyi di bawah. Wah alhamdulillah mau bunyi kata saya kan. Akhirnya saya tenteng gini mau bunyi, buru-buru aja duluan saya gantang. Setelah itu ya disitulah dia mulai jalan di gantangannya. Oh jadi dibuat nyaman di gantangan dulu ya om Jajan ya. Kayak gitu om. Jadi kalau boleh tahu nih om Jajan, kan tadi kita flashback ke depan nih karena ada yang masih takutnya nih dari teman-teman, ada yang masih belum jelas. Kita ngomongin yang dari awal proses om Jajan nih. Di awal kan om Jajan udah istilahnya burung ini keluar belum dobelan sih, burung ngepak sayap, geser-geser terus bunyi. Itu awal perawatannya gimana om? Dari pagi nih, kita ngomong dari pagi. Yang mana om? Yang pertama kali datang itu. Oh magis waktu pertama kali datang. Nah, perawatannya itu saya sendiriin hariannya, terus ketika saya jemur saya rending bareng yang lain. Nah sebelum jemur kan kasih dulu minum, kasih dulu pakan gitu. Saya tempel dulu om. Saya taruh tengah-tengah, saya tempel. Habis mau jemur baru saya jemur, kasih jarak gantangan. Kasih jarak gantangan. Terus habis itu jemur berapa lama om Jajan? Saya sampai waktu itu saya patokannya sampai ngeriwik. Tapi kalau misalkan lewat jam 10 sama 11 misalkan, saya buru-buru angkat gitu om. Ya kira-kira berapa jam itu berarti? Jadi biasanya saya dari jam 8 om. Jam 8 ya, sekitar 2-3 jam ya. Terus habis itu diangin-anginin di dalam itu. Terus mulai keluarlah istilahnya ngepak, geser-geser bunyi, ngepak, geser-geser bunyi. Nah selanjutnya itu juga sama treatment itu dilakukan terus. Iya terus kayak gitu. Oh jadi intinya itu ya. Kalau untuk puding? Saya jagung paling seminggu 2 kali om. Seminggu 2 kali ya standar ya. Oke. Tapi belum kenal kopi sama brokoli ya om, karena waktu itu belum aku bongkar kayaknya. belum. Tapi sebenarnya gini, bagi teman-teman yang yaksin kesini, jangan jadi patokan kopi sama brokoli terus langsung proses semua jadi. Jadi intinya tetap dirawatan sama perawatan harian sama konsisten ya om ya, intinya kan itu. Terus akhirnya ini udah sold out berarti? Udah sold out. Lumayan harganya ya om ya? Ya kalau bagi saya sih lumayan lah.
kalau bagi saya. katanya udah bisa beli motor baru malah. Nah, ketika waktu itu sempat jadi uangnya bisa buat beli motor ya. iya. Buat beli motor.